Intro dulu guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini kembali lagi bersama kami kelompok 1 mata kuliah hidrologi. Dalam kesempatan kali ini kami akan menyampaikan tugas kelima atau video yang kelima. Dalam tema kali ini kami akan membahas tentang eksperimen evaporasi dan ada soal amati gambar dan pertanyaannya komponen apa yang disebutkan dalam gambar siklus hidrologi. Baik, langsung saja kami ke soal yang pertama, yaitu eksperimen evaporasi. Dari eksperimen tersebut kami melakukan eksperimennya masing-masing. Ini hasil eksperimen dari saya pribadi. Saya melakukan eksperimen evaporasi dengan wadah air berukuran lebar 21,5 cm dengan panjang 27,5 cm dengan ketinggian air mula-mula setinggi 5 cm. Baik, pada hari pertama dalam eksperimen saya air yang menguap sebesar 10%, hari kedua sebesar 9%, hari ketiga sebesar 9,3%, hari keempat sebesar 7,2%, hari kelima 5%, dan hari yang terakhir hari keenam sebesar 8%. Selanjutnya ada eksperimen lain dari rekan kami yang akan disampaikan dengan rekan kami. Terima kasih. Baik, berikutnya eksperimen dari saya. Saya melakukan eksperimen di hari pertama air berkurang sebanyak 9%, dan di hari kedua juga sama, masih berkurang 9%, dan di hari ketiga cukup panas sehingga air berkurang sebanyak 11%, dan di hari keempat juga berkurang 10%, dan di hari kelima sedikit mendung, air berkurang 8%, dan di hari keenam, hari terakhir, terjadi gerimis hujan sehingga air hanya berkurang sebanyak 5%. Oke, dan selanjutnya eksperimen dari saya. Hari pertama 11%, hari kedua 10%, hari ketiga 9%, hari keempat 7%, hari kelima 6%, dan hari keenam 4%. Selanjutnya eksperimen dari teman saya. Selanjutnya eksperimen dari saya. Air yang menguap hari pertama sebanyak 5%, hari kedua sebanyak 7%, hari ketiga sebanyak 7,5%, hari keempat sebanyak 5,5%, hari kelima sebanyak 8%, dan hari keenam sebanyak 6,5%. Dan selanjutnya amati gambar. Komponen apa yang tidak disebutkan dalam gambar siklus hidrologi? 1. Transpirasi adalah suatu proses uap udara yang dibawa oleh tanaman dari akar melalui pori-pori daun yang selanjutnya berubah menjadi uap, kemudian atmosfer. Baik, berikutnya sublimasi adalah wujud dari zat padat ke gas atau dari gas ke padat. Bila partikel penyusun suatu
zat padat diberikan kenaikan suhu melalui pemanasan, maka partikel tersebut akan berubah fase atau wujud menjadi gas. Sebaliknya, bila suhu gas tersebut diturunkan dengan cara kondensasi, maka gas akan segera berubah menjadi padat. Berikutnya akan dituliskan oleh rekan saya. Kalau kita tinggalin gelas berisi air di dalam ruangan seharian, volume air itu akan berkurang karena air itu menguap, padahal air tersebut nggak mendidih. Buat kalian yang belum pernah nyoba dan nggak percaya, kalian boleh coba sendiri. Pertama, apa sih bedanya evaporation atau penguapan dengan boiling atau mendidih? Evaporation itu adalah perubahan liquid menjadi gas yang terjadi pada permukaan liquid tersebut. Sedangkan boiling adalah perubahan liquid menjadi gas yang sangat cepat pada satu temperatur, di mana di temperatur ini tekanan uap pada liquid sama dengan tekanan yang dirasakan liquid dari lingkungan sekitarnya, yang ditandai dengan adanya gelembung-gelembung yang terjadi dalam liquid tersebut. Baik lagi ke soal air menguap. Air itu terdiri dari molekul-molekul H2O yang sangat kecil yang selalu bergerak dalam liquid tersebut. Pergerakan-pergerakan ini akhirnya menghasilkan energi yang cukup untuk air keluar dari state liquid menjadi gas. Hal ini juga dipengaruhi oleh temperatur, karena semakin tinggi temperatur, semakin cepat pergerakannya, sehingga semakin cepat menguap. Faktor berikutnya adalah kelembapan udara atau banyaknya uap air yang ada pada udara. Karena air yang menguap juga butuh tempat yang ada di udara. Kalau udah lembab banget, air itu udah gak bisa menguap lagi, karena udah gak ada tempat lagi buat dia di dalam udara. Kebalikannya itu pas lembab banget, sehingga uap air yang ada pada udara yang bergerak itu akhirnya menabrak suatu permukaan dan kembali lagi menjadi liquid. Proses ini dinamakan dengan kondensasi.